Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang statistika. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa Husin, yang kedua Selin Ompi, yang ketiga Kafaratur Raja. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan analisis data, serta pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Bagian A yaitu data statistika terbagi dua. Yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 1. Mencaca, 2. Mengukur, 3. Mencatat data dengan turus. Contohnya bisa teman-teman perhatikan pada layar. Mengurutkan data. Pada umumnya data yang kamu peroleh belum terurut. Untuk keperluan penyajian, data tersebut perlu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga dapat diketahui penyebarannya. Contoh, tentukan nilai tertinggi dan terendah dari 5, 4, 7, 3, 6, 5, 8, 9, 6, 6. Penyelesaiannya, data terurut 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Nilai tertinggi sama dengan 9, nilai terendah sama dengan 3. Populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar akan diteliti. Contoh populasi dan sampel. Seseorang ingin mengetahui rata-rata umur siswa SMP kelas 9 di Tondano. Tentukan yang pertama populasinya, yang kedua sampelnya. Populasi merupakan seluruh siswa SMP kelas 9 di Tondano. Sampel merupakan beberapa siswa SMP kelas 9 di setiap kabupaten yang dicatat. Kita masuk pada bagian B, yaitu ukuran pemusatan data tunggal yang di dalamnya mencangkup min, median, dan modus. Yang pertama, rata-rata hitung atau min. Min adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata hitung dapat ditulis sebagai X atau dibaca dengan X bar. Berikut rumus dari min. Min atau X bar sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya data. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Xn per N. N tidak sama dengan 0 atau X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah dan seterusnya tambah Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 tambah dan seterusnya tambah Fn. Keterangannya yaitu X bar sama dengan rata-rata atau min, N sama dengan banyaknya data, Xn sama dengan data ke N, Fn adalah frekuensi ke N. Contoh yang pertama, tentukan min dari data 65, 85, 80, 70, dan 60. Yang kedua, tentukan min dari data berikut, yaitu dari tabel di bawah ini. Untuk penyelesaian dalam contoh soal nomor 1, min atau X bar sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya data, sama dengan 65 tambah 85 tambah 80 tambah 70 tambah 60 per 5, sama dengan 360 per 5, dan hasilnya sama dengan 72. Penyelesaian soal kedua yaitu min atau X bar sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya data, sama dengan sigma F kali X per sigma F sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah dan seterusnya tambah Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Fn sama dengan 3 kali 2 tambah 4 kali 3 tambah 5 kali 6 tambah 6 kali 15 tambah 7 kali 8 tambah 8 kali 4 tambah 9 kali 2 per 2 tambah 3 tambah 6 tambah 15 tambah 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 244 per 40 sama dengan 6,1. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah setelah diurutkan. Jika banyak data genap, maka median adalah nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh.
Tentukan median dari data berikut. Yang pertama, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Yang kedua, 6, 7, 9, 9, 5, 6, 4, 7, 10, 6, dan 8. Untuk penyelesaian yang pertama, di sini karena datanya berjumlah genap, maka mediannya kita ambil angka tengah, yaitu 8 dan 9. Jadi median sama dengan 8 tambah 9 per 2 sama dengan 8,5. Dan untuk penyelesaian yang kedua, kita terlebih dahulu harus mengurutkan data tersebut. Setelah kita urutkan data tersebut, kita menghitung jumlah data tersebut berjumlah ganjil. Maka kita akan mengambil nilai tengahnya atau mediannya, yaitu 7. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Untuk lebih memahami ini, kita akan mengambil contoh. Tentukan modus dari data berikut. Data yang pertama 6,5, 7, 8, 10, 5, 9, dan 5. Dan yang berikutnya, yang kedua 3,7, 5, 4, 6, 7, 5, dan 8. Penyelesaian A. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 5, maka modus dari data tersebut adalah 5. B. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 5 dan 7, maka modus dari data tersebut adalah 5 dan 7. Karena ada dua modus, yaitu 5 dan 7, maka disebut bimodus. Selanjutnya kita masuk pada materi ukuran pencerahan data tunggal. Yang pertama, jangkauan suatu data, kedua, kuartil, ketiga, jangkauan interkuartil, dan keempat, simpangan kuartil. Materi yang pertama ada jangkauan suatu data. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range. Jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah. Seperti contoh, tentukan jangkauan data dari 3,5,5, 4, 6, 7, 9. Penyelesaiannya, nilai tertinggi sama dengan 9, nilai terendah sama dengan 3. Jangkauan sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah, sama dengan 9 kurang 3 sama dengan 6. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Berikut adalah pembagian kuartil. Kuartil bawah atau Q1 sama dengan data ke min 1/4 kali N tambah 1 untuk N ganjil, dan data ke min 1/4 kali N tambah 2 untuk N genap. Kuartil tengah atau Q2 sama dengan median. Kuartil atas atau Q3 sama dengan data ke min 3/4 kali N tambah 1 untuk N ganjil, dan data ke min 3/4 kali 3N tambah 2 untuk N genap. Contoh, tentukan kuartil dari 9,3, 10,6, 8, 2, dan 5. Langkah pertama, urutkan dulu datanya dari yang terendah ke yang paling tinggi, yaitu menjadi 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Jadi untuk kuartil bawah atau Q1 sama dengan 3, kuartil tengah atau Q2 sama dengan 6, dan kuartil atas Q3 sama dengan 9. 3. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas Q3 kurang kuartil bawah Q1. Contoh, tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. Itu 2, 10, 5, 9, 7, dan 6. Penyelesaiannya, urutkan dulu datanya dari yang terendah ke yang tertinggi, itu menjadi 2, 5, 6, 7, 9, dan 10. Kuartil pertama itu 5, kuartil kedua 7, dan kuartil ketiga 9. Jangkauan interkuartilnya sama dengan kuartil atas kurang kuartil bawah atau Q3 kurang Q1 sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 4. Selanjutnya simpangan kuartil.
Simpangan kuartil atau QD adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil bisa juga disebut jangkauan semi-kuartil. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 14. Penyelesaian, karena data sudah terurut dari yang terendah sampai yang tertinggi, maka kita hanya perlu membagi kuartil menjadi 4 bagian yang sama. Q1 sama dengan 3 tambah 5 per 2 sama dengan 4. Q3 sama dengan 9 tambah 11 per 2 sama dengan 10. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1 sama dengan 1/2 kali 10 kurang 4 sama dengan 3. Kita masuk pada materi berikut bagian D, penyajian data statistik yang mencakup diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang disajikan dalam bentuk batang atau balok dan digunakan untuk menyajikan data yang tidak beraturan. Untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh soal. Teman-teman boleh perhatikan tabel di slide ini. Berikut ini daftar data produksi buah-buahan Indonesia pada tahun 2010 dengan pembulatan ke puluh ribuan ton terdekat. Di sini diminta buatlah diagram batang berdasarkan data tersebut. Untuk penyelesaian, teman-teman boleh perhatikan tabel diagram batang ini, yaitu di sini yang nama buahnya berada pada garis X, sedangkan jumlah produksi per ton berada pada garis Y. Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur. Bisa kita perhatikan di layar, terdapat sebuah tabel yang berisi tahun serta jumlah produksinya. Contoh dari diagram garis, data berikut merupakan data produksi kayu lapis Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 2001 dengan pembulatan ke ratus ribuan terdekat. Buatlah diagram garis berdasarkan data tersebut. Penyelesaiannya bisa kita perhatikan di sini. Tahun terdapat pada sumbu X dan jumlah produksi terdapat pada sumbu Y. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data dengan bentuk daerah lingkaran yang frekuensinya dinyatakan dalam persen atau besaran sudut. Contohnya bisa teman-teman lihat pada tabel, ada jenis sekolah dan banyak guru. Daftar tersebut adalah data guru di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2002 dengan pembulatan ke puluh ribuan terdekat. Buatlah diagram lingkaran berdasarkan data berikut. Penyelesaiannya, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu jumlah guru seluruhnya, yaitu jumlah guru SD tambah guru SMP tambah guru SMA tambah guru SMK sama dengan 500.000. Langkah kedua, hitung besar sudut pusat untuk setiap curing. Besar sudut pusat kita perlu mensubstitusi banyak guru per jumlah guru seluruhnya kali 360 derajat. Untuk menghitung nilai persen, kita perlu mensubstitusi jumlah banyak guru per jumlah guru seluruhnya kali 100%. Setelah mensubstitusi banyak guru untuk menghitung besar sudut pusat, diperoleh SD 90 derajat, SMP 36 derajat, SMA 54 derajat, dan SMK 180 derajat. Dan untuk nilai persen setelah mensubstitusi juga banyak guru, diperoleh SD 25%, SMP 10%, SMA 15%, dan SMK 50%. Jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk diagram lingkarannya. 50% untuk jumlah guru SMK, 25% untuk jumlah guru SD, 15% untuk jumlah guru SMA, dan 10% untuk jumlah guru SMP. Setelah pemaparan materi tentang statistika tadi, kami dari kelompok menyediakan beberapa soal untuk teman-teman kerjakan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8, diucapkan terima kasih.